Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dunsana Nagari Pematang Panjang Channel. Kembali lagi bersama kami di sini di podcast Nagari Pematang Panjang. Sekarang kita kedatangan tamu Bang Febri. Selamat malam Bang Febri. Selamat malam. Baik, apa kabarnya Bang Febri? Alhamdulillah sehat. Mungkin di sini kita akan membahas tentang pesantren. Seperti yang kita ketahui, Bang Febri, kemarin kita telah melakukan sosialisasi di kantor Wali Nagari bersama pemerintah Nagari dan juga ketua unsur lembaga dan tokoh masyarakat Nagari Pematang Panjang. Terkait ini, Bang Febri, bagaimana sih dasarnya kita mendirikan Pondok Pesantren Bismillah ini, dan juga dalam hal ini apa tujuannya didirikan di Nagari Pematang Panjang ini, Bang? Mungkin tolong dijawab, Bang. Terima kasih An. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aan telah mengundang kita ke podcastnya. Ini satu-satunya podcast di Nagari di Kabupaten Sijung ya. Alhamdulillah, Bang. Dan Terima mudah-mudahan ini nanti akan berlangsung terus, Bang. Amin, 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 amin. Terima kasih mengundang kami dari pesantren yang mungkin kemarin kira-kira 1 minggu kemarin kita sudah sosialisasi. Sebetulnya sosialisasinya sudah lama, tapi di Facebook sama teman-teman. Tapi kita ingin informal karena kita bergerak bersama Nagari, bersama tokoh-tokoh masyarakat Nagari, bersama para muhsinin, para donatur, dan para orang-orang baik yang ada, umat-umat ini yang baik, yang ingin membangun peradaban Islam ke depannya. Nah, Iya, mantap. Peradaban Islam ya, Bang ya. ya. Ya, terkait dengan apa yang Bang sampaikan tadi, mungkin dalam hal ini muksinin yang ingin membangun pesantren dan juga tokoh-tokoh yang ada di sini mungkin untuk di Negari Pematang Panjang kan ini yang perdana pembangunan pesantren ya, Bang ya. Apakah ini merupakan salah satu gerakan dari Bang Febri dan kawan-kawan untuk mengajak atau membentuk karakter dari masyarakat kita untuk lebih peduli dengan pendidikan Islam ya, Bang ya? Tolong mungkin dijawab, Bang. Sebetulnya bukan ini yang pertama. Ini kalau bisa kita bilang ini membangkit batang terandam insya Allah kalau ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu di nagari kita ini, di Pematang Panjang ini ada namanya Tawalib Pematang Panjang. Banyak alumninya. Iya, iya, iya. Itu banyak yang punya jamaah, banyak yang mimpin-mimpin tarekat, banyak itu. Di Tanjung Gadang kemarin itu udah ketemu di Nagari Sijunjung, di Lubuk Taro ada. Sering kita ketemu. Udah tua-tua. Di mana kampung katanya kan? Di Pematang Panjang. Saya alumni Pematang Panjang, dulu ada Tawalib di sana. Oh iya. Jadi itu agak menggelitik sebetulnya perasaan yang sebetulnya waktu kita di pesantren dulu. Iya. Kita kan pernah pesantren, ada pesantren Malalo dulu, di pesantren Batang Kabung baru nyambung ke perkuliahan. Cita-cita kita memang ingin mendirikan pesantren juga. Tapi kalau pesantren ini kalau tidak bersama umat, tidak bersama masyarakat, tidak mungkin akan kuat dan kokoh berdirinya. Iya. Maka hari ini di Pematang Panjang, pesantren Bismillah Pematang Panjang itu, namanya itu pesantren Bismillah Pematang Panjang. Iya, iya. Nah, itu namanya. Itu kekuatan bersama yang di depannya itu masyarakat semua. Kita itu cuman menemukan orang baik dengan kebutuhan itu saja. Iya. Nah, jadi kita ada beberapa orang penggerak, kita namakanlah Muharik Bismillah Pematang Panjang, penggerak Pondok Pesantren Bismillah Pematang Panjang. Ya mungkin Bang Febri terkait dengan apa yang Abang bilang sebentar ini muharik ya. Jadi kalau kami belum mengerti tentang muharik ini, apa pula tentang muharik ini, Bang? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang siapa-siapa saja yang dikatakan muharik di pesantren Bismillah ini, Bang.
Kalau muharik itu kan bahasa Arab. Iya. Bahasa kitanya itu kan penggerak. Jadi penggerak ini bertugas mengemban. Nah, bertugas mengemban, salah satunya itu mencari orang baik dan memberikan kepada kebutuhan siapa yang membutuhkan. Nah, pesantren Bismillah sekarang lagi membutuhkan untuk pembangunan fisiknya. Iya. Nah, di antara penggeraknya banyak juga, baik ada yang di rantau ataupun yang di kampung. Kalau di rantau itu kita sering panggil Buya Ameng Kartono, mungkin tahu itu. Iya, Buya. Setelah itu ada dari Lubuk Taro itu Buya Darussalam, itu udah terkenal juga tuh, Ustadz kondang juga itu. Ada dari Udo, Ustadz Dori itu Buya Udo itu. Ada Buya Ibnu, Buya Mardamin, nah Ustadz kita itu kan, dan banyak yang lain-lain sebagai penggerak. Kekuatannya kekuatan bersama, tapi penggerak cuman bertugas untuk menggerakkan saya. Siapa yang paling mendominan di sana adalah masyarakat umum, para donatur, para apa itu yang umat yang punya itu. Nah, gitu. Seperti yang Abang bilang tadi, di sini sebagai penggerak, dan juga mungkin tadi Abang bilang juga ada masyarakat yang ingin menyumbangkan atau berdonasi sini ya Bang ya. Ya. Jadi dasar kita untuk membangun ini benar-benar dari nol, sumbangan atau donasi dari masyarakat ya Bang ya. Iya. Jadi mungkin untuk proses ataupun sistem donasinya seperti apa ini Bang, pesantren Bismillah ini Bang? Betul, kita itu bergerak dari nol, itu semangat saja. Menyambung yang tadi itu, setelah kekuatan itu terkumpul dari alumni, setelah itu lahir penggeraknya, kita diskusikan sama Pak Wali Nagari. Ternyata Pak Wali Nagari itu sangat mendukung sekali. Baik Bang, terkait sistem donasi tadi Bang, bagaimana kita cara berdonasi dengan penggerak dari pesantren Bismillah ini? Apakah kita donasinya bisa berbentuk uang ataupun berbentuk bahan bangunan? Dan juga mungkin sistem donasi ini apakah sustainable atau bisa sekali kita donasi? Gimana pula ini Bang terkait dengan sistemnya ini Bang? Baik, untuk donasi, tapi sebelum ke sana ada yang tertinggal bagi kita tadi itu, persoalan setelah muharik, setelah lahirnya muharik, setelah kita koordinasikan, komunikasikan kepada seluruh kekuatan yang kita rasa itu bisa bersama-sama dengan kita, baik dari tokoh masyarakat, alumni pondok pesantren yang ada di Nagari maupun yang ada di rantau ataupun di tempat-tempat lain. Setelah itu ataupun tokoh-tokoh nasional sudah kita komunikasikan, nyampe kita pada suatu titik bahwa pesantren ini harus didirikan. Karena kita nggak canggung lagi, kita didukung oleh baik di Nagari ataupun di tokoh-tokoh nasional. Nah, makanya setelah kesimpulan itu ada, kita bawalah hasil dari sebuah keputusan ini ke Pak Wali. Jadi Pak Wali kita ceritakan semua. Wah, itu waktu itu sangat wah sekali sambutannya. Sangat berapi-api Pak Wali menerima itu. Nah, akhirnya Pak Wali, ini sama betul, ini salah satu dari visi misi saya dari Wali Nagari katanya. Maka dari sana, baik muharib pesantren Bismillah Pematang Panjang maupun pemerintahan Nagari ataupun unsana-unsana kita yang ada di rantau ataupun tokoh-tokoh kita yang ada di nasional, itu sama-sama mau menggerakkan ini. Nah, dari sana baru muncul beberapa bagaimana cara pembiayaannya. Nah, bagaimana cara ini kita membangun pondok pesantren itu nggak kecil uangnya. Iya. Maka dari sana mulai dari beli tanah itu. Nah, Iya. Mulai dari beli tanah, Buya Ameng telepon kita. Cari aja tanah dulu Buya. Nanti kita cari duitnya. Udah cari, ngapa harus ada di Pematang Panjang?
Iya. Karena hasil dari istikharah kita memang di Pematang Panjang. Salah satunya itu. Yang kedua membangkit batang terandam yang kemarin yang tawalib yang kita Iya. sampaikan tadi itu. Maka sudah kita cari tanah, banyak tuh modalnya, ada yang sekian belinya, ada yang sekian belinya. Kita cari yang ada yang mau wakaf enggak? Nah, itu. Iya. Ternyata ada, cuman ada juga lah duitnya dikit kan gitu. Tapi kesimpulannya seperti ini, dapat di lokasi yang saat ini kita bangun. Itu di Jorong Pale, di Damar-Damar. Kalau waktu kita SD itu tuh di Tabe lah, Tabe Dama-Dama. Iya. Jadi Tabe itu tempat mandi-mandi dulu anak-anak SD. Jadi Iya. lokasinya dekat dengan air, view-nya mantap itu di atas bukit, ada sawah-sawahnya. Wow, itu sangat mantap sekali tempatnya. Iya. Sejak tanah itu dibeli, ya, beli dari tanah dari wakaf orang. Dibeli, siapapun yang datang ke sana belum ada yang bilang oh ini enggak kurang sejuk sana, orang-orang stres kita hilang stresnya. Itu bagusnya tempatnya. Iya. Jadi dari sana kita beranjak mengalir terus pengumpulan dananya, pembiayaannya itu ya ada duit 50 sumbangan kita terima. Baik, ada yang mau nyumbang skap satu kita terima, semen satu sak kita terima, simen satu konter, ataupun semen 100 sak. Awal-awalnya yang pertama semen datang 100 sak. Duit belum ada waktu itu. Iya. Jadi datang semen udah 15 hari. Pikir kita ini gimana cara ini untuk semen ini kalau ndak dipergunakan ini kan keras. Iya. Nah, rapatlah para muharik di rumah Buya Mardamin waktu itu. Kita simpulkan untuk minjam duit dulu. Kita pinjam duit itu dulu. Kita pinjam 10 juta pertama. Jadi itulah yang kita operasikan. Ya kalau di samping kita sering-sering selawat, sering-sering sampaikan Al-Fatihah kepada para donatur pada apa. Ternyata Allah Ta'ala itu membukakan terus. Buka terus kan. Akhirnya alhamdulillah ini sekarang ini gedung sekolah lokal udah siap 2 buah. Kantor sudah siap. Setelah itu musola sekarang itu slop AT-nya atasnya itu. Tinggal kini yang menjadi yang mau dibangun itu asrama putra dan putri, tapi insya Allah itu cepatnya bisa kita siapkan itu. Oke Bang. Jadi terkait yang Abang sampaikan tadi ada asrama perempuan dan laki-laki. Iya. Berarti di sini nanti para siswanya itu ada perempuan dan laki-laki ya Bang ya. Dan juga mungkin untuk tingkat pesantren ini setingkat dengan apa Bang? Dan juga nanti mungkin sistem pengelolaan pesantren ini bagaimana pula? Apakah nanti pesantren ini yayasan atau di bawah Kemendikbud atau yang mana kayak mananya ini Bang terkait dengan pesantren Bismillah ini Bang? Kalau pesantren itu apapun yang mau dibangun di Indonesia ini kan tetap ada badan hukumnya. Tentu di bawah yayasan lah. Ya, tetapi kita bergerak bersama umat. Nah, itu saja. Nah, nanti dia akan bergerak di bawah Kementerian Agama. Materi apanya? Metode kurikulumnya itu salafiyah, kesetaraan kita ambil. Jadi belajar kitab. Terkait dengan yang Abang sampaikan barusan silabusnya salafiyah ya. Kayak mana mula kurikulum salafiyah ini Bang? Kurikulum salafiyah ini pesantren yang sebetulnya itu yang pesantren sebetulnya. Ada pesantren modern. Ada pesantren yang salafiyah, bukan salafiyah. Salafiyah itu yang belajar kitab di sana. Tapi umumnya tetap, apalagi dengan adanya undang-undang pesantren hari ini diatur betul dan diakui. Nah, ini banyak juga pertanyaan waktu kita sosialisasi kemarin, apakah ijazah di sana bisa dinyambung ke umum apa enggak? Oh, bisa.
Sekarang kan ada undang-undang pesantren, belum lahir undang pesantren juga sudah diakui juga. Iya. Jadi apalagi dengan lahirnya undang-undang pesantren sudah diakui, di sana belajar kitab, yang terpenting ya di pesantren itu, nyantri itu yang terpenting adab, etika. Jadi kita mengemukakan etika di pesantren itu. Oke Bang, mungkin terkait dengan yang telah kita bahas tadi sampai ke kurikulum. Kini kita ingin bertanya lagi Bang, untuk penerimaan siswa baru di tahun ini apakah sudah berjalan dan juga mungkin bagaimana pula sistem penerimaan dari siswa dan berapa jumlah siswa yang akan kita terima pada tahun ini Bang. Silakan mungkin Bang bisa dijelaskan. Betul itu kita tahun ini perdana menerima santri. Nah, jadi kalau di pesantren kan santri. Ya. Ini perdana tahun ajaran 2023-2024 ya. Nah, ini kalau penerimaannya santri itu dari Januari gelombang pertama itu sampai Januari, Februari, Maret. Nah, terus 3 bulan ke depan nanti Juni, Juli kan tahun ajaran barunya. Jadi ya dari sekarang sampai Juni itu sudah bisa datang ke pondok pesantren ya, Bang, ya. Bagi yang mau nyantri di pondok pesantren Bismillah Pematang Panjang. Jadi bagi dunsana gitu, yang ingin nyantri, boleh datang, ya daftar. Itu kemarin itu jalannya sudah diapakan oleh Pak Wali, jalan Bismillah, pondok pesantren Bismillah Pematang Panjang. Menarik ya Bang ya. Mulai dari jalannya sudah dibilang Bismillah sampai pondok pesantrennya Bismillah. Dalam artian Bismillah ini sudah jelas ini tujuannya kita kan. Ya mungkin dengan nantinya siswanya yang mungkin akan diterima di sana Bang, mungkin untuk menjelaskan atau beri gambaran nih Bang tentang bagaimana pula sekolah di pesantren ini, semenarik apa sekolah di pesantren ini Bang, mungkin bisa Bang jelaskan, ataupun nanti mata pelajaran apa saja yang dipelajari di pesantren Bismillah Bang. Tapi perlu kita ketahui untuk tahun ajaran pertama ini kita membatasi menerimanya 50 orang santri. Jadi 25 orang santri, 25 orang santriwati. Iya. Jadi kalau soal menyenangkan atau tidak menyenangkan di pesantren, pasti senang lah. Pasti senang, nyantri itu banyak nostalgianya. Kita itu di Melalo, waduh, susah untuk diceritakan sebetulnya. Banyak nostalgianya, baik di asrama maupun waktu di sekolah. Bagaimana susah payahnya nuntut ilmu itu, lapar itu. Pokoknya senang lah setelah keluar dari pesantren baru terasa senangnya. Tapi kalau waktu di dalam itu masih tertekan bagaimana itu rasanya kan. Itu di pesantren kita nantinya itu untuk kurikulum balik kita ke yang tadi belum dijawab juga. Apa-apa yang dipelajari di sana sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di pesantren juga. Contohnya fikih, tauhid, tasawuf, hadis, tafsir. Nah, gitu. Ada juga nanti mantik, balaghah. Untuk ilmu alatnya nahwu saraf. Nahwu saraf ya. Nah, itu. Ekstrakurikulernya juga ada. Macam-macam. Ada bela diri, ada pramuka. Nah, olahraga gitu. Iya mungkin Bang, terkait dengan mata pelajaran yang telah Bang sampaikan tadi, itu berarti dengan pesantren yang menganut salafiyah ya Bang. Ya mungkin salah satunya itu ya Bang yang dikatakan mata pelajarannya, uraian mata pelajarannya Bang. Bagaimana pula dengan pesantren yang modern Bang, dengan pesantren yang menganut salafiyah ini? Sebetulnya kalau pesantren modern kan lebih banyak ke
ke umum, kita nggak ahli juga dengan bagaimana pesantren modern ini kan. Iya. Tetapi selama kita pelajari, kita lihat kalau modern dia agak banyak ke kalau bahasanya kekinian. Iya. Kekinian. Tetapi kalau hari ini kita berbicara pesantren salafiyah, yang salafiyah yang akan kita buat hari ini itu akan memakai yang lama dan menerima yang baru yang tidak bertentangan dengan ajaran kita gitu. Nah, perlu kita ketahui di Pondok Pesantren Bismillah Pematang Panjang itu apa sih kalau keluar di sana apa sih nanti keahlian anak saya, kan ada yang bertanya seperti itu. Kita punya takhasusnya seperti ini. Pertama itu jelas tahfiz. Tahfiz itu kan itu sudah banyak pondok-pondok tahfiz kan. Pondok-pondok tahfiz. Nah, ini akan menyambung ruh pondok tahfiz itu ke pesantren lagi. Nah, gitu. Ada tahfiznya. Setelah itu ada kitab kuningnya untuk membaca kitab-kitab pros yang ada. Nah, sampai nanti kalau kita pandai baca kitab kuning atau kitab standar lah, atau kitab-kitab turas, itu kita bisa baca kitab al-um dan lain sebagainya, bisa banyak kita belajar ke sumber-sumber aslinya. Dan yang menariknya gini, kita pondok pesantren itu ada program khususnya untuk pelajaran adat kita di Minangkabau. Jadi pondok pesantren kita ini satu hisafan nafas dengan adat yang ada di Minangkabau ini, nggak akan bertentangan. Bagus, ini sangat menarik nih Bang. Jadi mungkin setelah sosialisasi kemarin kita juga ada ketuakan ya Bang ya. Jadi Abang menyampaikan tadi bahwasanya pesantren Bismillah itu tidak bertentangan dengan nilai adat yang ada di Nagari Pematang Panjang, sesuai dengan mungkin adat Basandi, syarak Basandi kita pula ya Bang. Betul. Iya, mungkin ini sangat salah satu yang dijual oleh pesantren Bismillah. Dan juga tadi ya Bang Febri sampaikan dengan generasi kita sekarang sudah mengikuti program tahfiz di rumah tahfiz ya Bang ya. Jadi kedepannya akan lebih bagus ya Bang, terkait dengan anak-anak kita yang telah ikut tahfiz Al-Quran. Berarti Bang, dengan adanya pesantren Bismillah, tujuan dari masyarakat kita di Nagari Pematang Panjang, khususnya umumnya di Kabupaten Siyunjung ini Bang, sudah banyak ini yang pesantren yang ikut tahfiz Bang. Dan insya Allah mungkin dengan adanya kita sosialisasi di pesantren Bismillah ini Bang, melalui podcast Pematang Panjang, mungkin nanti bisa juga menjadi acuan bagi para orang tua untuk membimbing anaknya untuk ke pesantren Bismillah Bang. Jadi mungkin dengan apa yang Abang sampaikan di sini bisa nantinya mengait atau menjadi motivasi bagi orang tua ya Bang ya. Jadi mungkin sedikit Abang gambarkan lah bagaimana sih kehidupannya pesantren Bismillah ini ya. Apakah nanti itu ketika anak-anak itu dipondokkan di pesantren Bismillah, bagaimana dia pulang atau untuk bisa bertemu keluarga, karena mungkin kita lihat di pesantren-pesantren lain gitu memang ada yang 1 kali sebulan, ada yang 1 kali seminggu boleh nelpon. Kayak mana pula dengan di pesantren Bismillah ini Bang, terkait dengan pemondokannya? Jadi setelah melekat akhlak Rasulullah SAW itu ke santri, itu ansur beransur. Bagaimana santri itu mencintai Rasulullah SAW. Jadi ada akhlak, ada ilmu. Di antara akhlak dan ilmu itu ada rasa cinta, mahabbah. Nah, mahabbah ini akan digembleng. Makanya suasana di pesantren nanti itu, baik di asrama maupun di sekolah, itu akan menjadi indah karena dididik dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, seperti itu. Ini mungkin jadi sebuah salah satu mungkin daya tarik nanti dari pesantren Bismillah, itunya dengan cinta. Jadi setelah akhlak dari santrinya
dan ilmu diisi dan juga dengan cinta. Iya, ini sangat-sangat bagus ini. Jadi mungkin nanti setelah santri-santri yang bersekolah di pesantren Bismillah, mereka keluar menjadi manusia atau masyarakat mungkin yang memiliki ilmu dan akhlak yang bagus Iya. dan cinta sesama manusia juga ya Bang ya. Jadi Yang penting itu nanti jangan disalahartikan cinta nanti apa Oh, iya, gitu kan. Tapi cinta itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta ke umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi mungkin di sini juga kita diingatkan oleh Bang Febri terkait dengan kata-kata cinta. Jadi dalam artian di sini kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada umatnya. Jadi mungkin kita di sini Bang Febri sebagai podcast Nagari Pematang Panjang di sini ingin sekali nanti menjadi salah satu pelopor suksesnya dari pondok pesantren Bang. Amin, Jadi amin. kami mohon nanti closing statementnya terkait dengan pesantren dan juga keinginan Bang Febri terkait dengan pesantren Bismillah ini ke depannya kayak mana. Jadi nanti silakan Bang dijawab terkait ini. Mudah-mudahan jadi pesantren perdana Pematang Panjang namun sukses untuk ke depannya Bang. Silakan Bang mungkin Bang. Baik, kepada kita semua, kami di Pondok Pesantren Bismillah Pematang Panjang hanyalah seorang muharib yang menggerakkan umat bagaimana bisa secara bersama-sama membangun peradaban yang baik bagi generasi kita yang baik ke depannya. Untuk itu, kita memanggil kepada para muhsinin, kepada para orang-orang baik yang ada di luar sana, sama-sama kita bangun peradaban melalui Pondok Pesantren Bismillah Pematang Panjang. Itu harapan kita. Terima kasih Bang Febri telah hadir di podcast Negeri Pematang Panjang. Kami ya ingin juga terkait dengan apa yang Bang sampaikan tadi, kami sebagai umat ingin juga membantu nanti pesantren Bismillah Bang. Dalam artian kita dalam publikasi insya Allah kita akan selalu mendukung Pondok Pesantren Bismillah. Baiklah, dan sana Nagari Pematang Panjang Channel. Sekian podcast pada malam hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Nagari Pematang Panjang Channel dan juga di share, di like dan komen ataupun kritikan agar kami bisa membangun channel Nagari Pematang Panjang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.